Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum dari mata kuliah RAM atau Reliability, Availability, dan juga Maintainability. Yang untuk praktikum kali ini ada dua praktikum, P1 dan P2, yang mana untuk keduanya itu berfokus pada perhitungan nilai reliability. Yang satu menggunakan metode eksponensial, yang untuk plot grafiknya dari Excel, dan juga untuk praktikum kedua menggunakan metode Weibull, berfokus pada Weibull dan juga menggunakan software bernama Weibull Plus. Oke, untuk praktikum kali ini kita dituntut untuk mengukur reliability dari eh, penggunaan TTF, dari time to failure ataupun waktu kegagalan kita atau laju kegagalan kita dalam suatu sistem, yang mana laju kegagalan sistem itu dapat diukur ketika eh, waktu kegagalan itu berapa tingkat kegagalan, dan juga waktu kegagalannya itu seberapa seringkah suatu sistem itu gagal. Dan juga ada time to repair, artinya itu time to repair seberapa sering waktu kita untuk melakukan repair atau melakukan perbaikan. Nah, untuk pertanyaan dari praktikum ini lebih terfokuskan bagaimana ada suatu sistem yang bekerja dari suatu waktu ke waktu tertentu dengan fungsi TTF ataupun juga TTR. Jadi seberapa sering waktu ataupun kegagalan tersebut dan juga waktu untuk melakukan perbaikannya itu berapa. Nah, kita dituntut untuk mengukur nilai failure rate, MTTF, dan juga reliability. Nah, selanjutnya kita melakukan plot grafik menggunakan Excel. Di grafik Excel itu kita membandingkan antara grafik dari PDF, reliability, dan juga mengcompare antara waktu dan juga reliability. Nah, untuk hasil praktikum ini, untuk Q1-nya menghasilkan suatu grafik hasil seperti ini, yang mana ketika kita menggunakan mengukur dari reliability, ini, hal ini merupakan grafik reliability, yang mana untuk grafik reliability ini berbanding dengan waktu. Reliability itu adalah fungsi keandalan, jadi reliability itu satuannya persen, sedangkan failure rate itu waktu kegagalan dengan satuannya failure per hours, berarti waktu kegagalan per waktu. Nah, ini grafik dari reliability yang menggunakan metode eksponensial. Ketika kita menggunakan metode eksponensial, saya menggunakan rumus, menggunakan rumus E pangkat minus lambda kali T, yang mana rumus dari reliability eksponensial ini adalah E pangkat E pangkat minus lambda kali T, yang mana E adalah bilangan konstanta matematika, yang mana eksponensial dari itu nilainya 2,7 kali pangkat minus lambda, yang mana itu value rate atau laju kegagalan, dan juga kali waktu. Nah, sedangkan kita menggunakan metode Weibull dua parameter, itu kita menggunakan rumus 1 minus FT sama dengan E pangkat minus T per eta kali beta, yang mana fungsi ini kita bisa menggunakan fungsi RT atau reliability 1 minus Weibull kali X kali beta, eta, dan juga true. Hal ini kita bisa mempersingkat waktu kita untuk mengukur nilai reliability dengan menggunakan software Excel. Nah, untuk hasil Excel saya sendiri ada tertampil seperti berikut. Untuk ada nilai TTF dari metode Weibull dan juga metode eksponensial pada percobaan praktikum pertama. Nah, untuk metode eksponensial, nilai reliability dari ketika waktu 0 adalah 1, berarti dia belum ada kegagalan sama sekali. Ataupun dia masih bagus, jadi belum ada waktu kegagalan, dan semakin dia naik, reliability-nya semakin menurun. Berarti
dapat disimpulkan bahwa suatu sistem itu semakin berjalannya waktu, itu semakin buruk untuk kinerjanya. Nah, untuk misalkan seperti yang saya sebelumnya katakan, untuk fungsi dari reliability itu sama dengan way wayful list. Kalau bentar, kalau kalau mengukur reliability itu sama dengan satu minus wayful list, alfanya untuk X-nya adalah nilai yang pengen kita ukur berapa, titik koma, kali betanya berapa, titik koma, kali etanya berapa, titik koma, dan kita tulis terus. Nah, ini merupakan hasil dari reliability. Nah, ini tertampil seperti ini. Reliability-nya berapa, dan kita dapat menentukan waktu reliability ini sebagai waktu keandalan dari suatu sistem ketika menghitung Weibull. Nah, dari time to failure ataupun time to repair yang kita sebelumnya cari, ini menghasilkan hasil reliability sebagai berikut dan juga reliability menggunakan eksponensial sebagai berikut. Memang ada suatu perbedaan untuk nilai kedua sistem ini ketika kita ukur, tapi memang hal tersebut menggunakan metode masing-masing metode itu pasti menghasilkan error. Walaupun emang errornya itu nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa sih. Untuk failure rate dari sistem ini kita ukur itu sebesar 0,000156, yang mana itu merupakan suatu jumlah dari sistem ini dibagi jumlah kolom atau jumlah kejadiannya itu berapa. Jadi menghasilkan 0,00156. Sedangkan MTTF-nya itu sama dengan 6.408 yang diukur dari jumlah keandalan ini dikali dengan jumlah kejadiannya. Nah, untuk max betanya, beta ini dihasilkan dari aplikasi Weibull Plus dan juga ETA ini juga diukur dari Weibull Plus. Nah, untuk grafik seperti yang tertera ini, untuk grafik PDF atau probability density function, nah, beberapa, dan juga ada grafik reliability-nya berapa yang menghasilkan hasil yang seperti berikut. Untuk praktikum kedua, ini juga menggunakan perhitungan reliability, tapi menggunakan aplikasi Weibull Plus Plus. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi Weibull Plus Plus, kita akan menghasilkan grafik seperti berikut. Nanti saya jelaskan. Dan saya tadi kelupaan, dan ketika kita mengukur PDF atau probability density function, kita menggunakan rumus sama dengan Weibull list, tidak pakai satu minus kali berapa yang kita tuju, titik koma kali berapa betanya, titik koma lagi kali betanya berapa, titik koma lagi, dan juga kita harus menggunakan kurung. Nah, ini hasil dari PDF menggunakan metode itu juga. Sedangkan ketika kita mau mengukur hasil Weibullnya, kita harus membuka aplikasi Weibull terlebih dahulu dan kita masukkan nilai yang terukur, atau di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk nilainya, nilai TTF-nya, yang mana untuk nilai TTF ini akan langsung nggak bisa di copy. TTF-nya akan langsung nggak bisa di copy. Anggaplah ini sudah sama. Nah,
Next, kita menggunakan sistem Weibull List dan ketika kita mengukur terlebih dahulu, ini merupakan fungsi calculate-nya untuk menghasilkan nilai beta dan juga etanya. Nah, untuk nilai beta dan eta dari urutan angka TTF-nya ini menghasilkan beta 1,1637, eta 7806,7458. Nah, dari sistem ini kita tahu kan, kita mau menggunakan distribusi apa. Di sini tertulis Weibull, normal, log normal, dan juga eksponensial. Ketika kita mau mengukur distribusi Weibull di sini, kita bisa pencet di distribusi Weibull dan kita mau menggunakan parameter yang beberapa. Ada parameter 1, 2, 3, mix, dan juga com FM. Tapi kita untuk praktikum ini kita berfokus pada dua parameter dari Weibull. Nah, untuk memplot grafiknya kita tinggal klik plot. Nah, ini untuk probability dari Weibull. Untuk tingkat probability-nya gimana, ada reliability-nya gimana, ini yang kita cari ataupun tingkat reliability-nya berapa dari 0 dari 1. Jadi untuk memilih angkanya itu dari 1 sampai 0 tergantung hasil dari angka yang kita masukkan berapa. Jadi semakin tinggi atau semakin awal itu uh, keandalan dari sistemnya itu semakin tinggi dan untuk semakin waktunya itu dijalankan, berarti alatnya semakin menurun untuk reliability atau keandalannya. Nah, untuk selanjutnya ada PDF plot. Ini adalah PDF plot atau probability density fungsinya. Gimana? Kalau kita ingin menampilkan semuanya kita bisa melakukan play set play to set plot. Oke, berikut untuk hasil dari untuk fungsi keandalannya dari 100% sampai 10% untuk dari waktu 15.432 yang saya bandingkan untuk pengukuran dari Excel dan juga dari perhitungan manual menggunakan rumus satu per satu yaitu FT sama dengan 1 minus FT sama dengan E pangkat T per eta kali beta yang menggunakan parameter distribusi metode Weibull dua parameter. Sedangkan ketika saya mengukur menggunakan metode eksponensial menghasilkan persenan yang berbeda dengan hasil nilai terkecilnya itu 45%. Mungkin cukup sekian dari penyampaian praktikum ataupun video praktikum yang telah saya jabarkan atau saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.